jiwaku nyaman, jiwaku kalau untuk setanahnya ragu dan dadaku ada ragu terdanya jatuh yang jiwaku nyaman, jiwaku hatiku yang kotor dibersihkannya jadi tempat Tuhanku. Bersih karena darahnya pujilah jiwa yang jiwaku nyaman, nyaman jiwa saya serahkan kepada Penatua Priski. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersekutu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, untuk puji-pujian yang boleh kami pujikan pada pagi hari ini, yang boleh menguatkan kami Tuhan. Kami diingatkan untuk tenang, karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan, saat ini kami sungguh menyerahkan waktu ini di dalam pimpinan Tuhan, bila Tuhan sendiri akan berikan hikmat pada hamba-Mu Tuhan, dengan segala keterbatasannya, ampuni segala kekurangannya dan dosanya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh belajar senantiasa akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema pagi ini adalah salib mengubah hidupku. Kita baru saja memperingati rangkaian Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Divisualisasikan sehingga kita terbawa dalam kisah 2000 tahun yang lalu. Sungguh kasih Tuhan yang begitu besar telah dianugerahkan bagi kita.
orang berdosa ya. Melalui penyaliban Tuhan Yesus kita telah ditebus dari dosa-dosa kita. Saya ingin bercerita mengenai seorang pemuda, dia mencintai temannya. Sering komunikasi lewat chat WA, kemudian dia lewat telepon, tiba-tiba tidak ada alasan apapun, nomor HP-nya tersebut diblok. Sehingga dia tidak bisa lagi kontak dengan pemudi tersebut. Dia sedih, dia kecewa karena merasa ditolak ya, dan dia bahkan marah. Saat itu pemuda itu kemudian merasa bahwa karir dan hidupnya sungguh tidak berguna. Padahal dia anak yang pandai, kreatif, bisa merakit mobil. Pemuda ini salah menempatkan tujuan hidupnya. Dia kebahagiaannya tergantung pada manusia. Kita baca dari Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kebanyakan orang sekarang ini mencari kebahagiaan dari manusia atau barang-barang yang fana, yang bersifat sementara. Sangat-sangat mudah orang itu kehilangan harapan dan tujuan hidupnya, karena semua itu bersifat sementara. Misalnya ketika kita investasi kepada dunia, seperti kemarin saya sempat investasi DNA ya, tergiur oleh iming-iming dengan bunga yang tinggi, ternyata investasinya bodong ya. Investasi tersebut yang saya investasikan hilang semua. Begitulah ketika seorang mencari kebahagiaan dari dunia. Manusia seringkali mengecewakan, dan barang-barang yang kita hargai bisa saja hilang dalam sekejap. Mari kita menaruh harapan kita pada Yesus yang kasih-Nya sempurna dan kekal. Ketika kita ditebus oleh Kristus, kita haruslah lahir baru. Kita harus meninggalkan cara hidup duniawi yang sia-sia. Di Kolose 3 ayat 5 sampai 10 akan saya bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar baliknya. Belum lama ini kita hebohkan dengan berita petugas pajak ya yang dia menyalahgunakan tanggung jawabnya, menyalahgunakan pekerjaannya ya. Ketika dia dipercaya pemerintah untuk ditempatkan di posisi yang baik untuk menjaga pajak dari masyarakat Indonesia, tetapi rupanya orang ini sudah menyalahgunakan sehingga dia mengambil jabatan tersebut untuk memperkaya dirinya. Banyak manusia mencari validasi dari harta benda. Ketika ia tidak menggunakan barang mewah, ia merasa dirinya kurang. Jadi dia memenuhi dirinya dengan barang-barang branded, mobil yang mewah, motor gede gitu. Terus juga bukan hanya mungkin anaknya ya, tapi juga ternyata istrinya juga. Dia mempunyai segudang tas yang semuanya bermerek. Sempat saya dikirimi oleh adik saya videonya, Ci mau tas yang branded nggak? Yang harganya murah ini lagi dilelang. Ini bukan hanya 1-2 tasnya, tapi berpuluh-puluh tas itu semuanya bermerek. Itu sungguh orang dunia yang begitu membanggakan akan penghargaannya, harga dirinya itu akan lebih
sempurna, lebih percaya diri kalau dipenuhi oleh barang-barang yang mewah, yang branded seperti itu. Tujuannya sudah salah ya, padahal ia orang yang percaya akan Tuhan. Banyak orang yang mengejar harta, termasuk orang tersebut ya, petugas pajak itu, tapi lupa mendidik anaknya. Sehingga ia jauh dari ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan. Dan hidupnya semu. Seketika orang itu, walaupun dia mungkin uangnya banyak, seketika uang itu bisa hilang sekejap karena disita oleh KPK. Dan yang disayangkan juga, dia tidak peduli dengan keadaan anaknya. Ini benar-benar sudah tidak peduli ya, walaupun mungkin anaknya perlu pertolongan, anaknya sedang dijerat oleh penjara, tetapi sungguh dia orang tuanya tidak peduli, menginginkan bahwa anaknya bertanggung jawab sendiri. Menurut 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dari nenek moyang memang kita, nenek moyang kita memang ada kecenderungan untuk hidup yang sia-sia. Kita tahu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa dan kita pun mengikuti warisannya. Namun setelah kita ditebus Allah dari maut, kita sudah merubah arah tujuan kita. Fokus kita kepada kekekalan. Kalau seperti GPS ya, GPS sekarang itu menjadi panduan kita di dalam mengadakan perjalanan ya. Kalau disuruh lurus ke arah tujuan, kita ke belakang dulu mau ke kiri ke kanan pasti bisa nggak sampai-sampai ya, atau bahkan salah arah tujuan kita, bisa nyasar. Kita selidiki apakah kita sehari-hari masih hidup yang sia-sia tanpa tujuan, apalagi dengan adanya sekarang teknologi ya. Orang yang dulu harus mengikuti proses yang lama untuk mencari ilmu, mencari sesuatu, harus lewat buku, lewat kamus untuk belajar. Sekarang sudah ada Google, ada AI ya, yang semuanya lebih mempercepat dan mempermudah kita. Seperti halnya saya mencari bahan firman Tuhan ini juga lewat Google, lewat internet, yang semuanya bisa memudahkan kita untuk bisa menggunakan teknologi tersebut. Ini bisa memberikan jawaban yang instan yang kita butuhkan. Dulu kita harus kerja keras untuk bisa sukses, tapi sekarang karena teknologi, kesenangan atau reward itu memberi efek dopamin hit ya, yang dapat diraih secara instan dengan mencet ujung jari kita ya, kita bisa langsung mendapatkan kesenangan. Dopamin adalah zat hormon di dalam otak yang berperan besar mempengaruhi emosi kita, sehingga kita mempunyai sensasi kesenangan ya. Maka itu banyak dari kita yang kecanduan YouTube, Instagram, games, apalagi anak-anak remaja kita, media sosial, ibu-ibu kecanduan drakor, Netflix, ataupun mungkin olahraga yang bisa nyandu. Semua yang berlebihan itu bisa menjadi berhala. Dan hidup pun jadi sia-sia. Padahal menurut 1 Petrus 2 ayat 24-25, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi dari hal-hal kecil mulai kita renungkan apakah keseharian kita itu menuju ke arah yang Tuhan kehendaki, atau apakah kita hidup sia-sia atau tersesat. Ketika kita tahu kita telah ditebus Allah, kita diberikan bukan lagi GPS lagi, tapi seorang gembala dan juru selamat bagi kita. Hidup yang lama itu telah mati dan ditransformasi menjadi manusia yang baru. Maka itu ayat di atas berkata,
Kita harus hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan itu adalah benar dan kudus. Tidak bisa tuh sedikit dosa seperti anak saya waktu itu mau naik bis karena dekat, nggak ada yang ngecek, nggak usah bayar gitu ya. Terus saya kemudian waktu kemarin ini mengurus visa ke Hongaria, saya sempat tanya kepada anak saya, ternyata kita itu nggak tujuannya ke Hongaria, tetapi kita mau cari visa di Hongaria karena kebetulan slotnya yang ada itu di Hongaria. Itu benar-benar kita tidak mengalami damai sejahtera ketika kita mengurus visa ke sana, karena memang kita hanya mencari visa untuk ke Eropa dan mengambil ke kedutaan Hongaria yang bukan tujuan kita ke sana. Itu benar-benar ditegur oleh Tuhan ya. Kita benar-benar nggak mengalami damai sejahtera dan memang visanya ditolak. Itu pun membuat kesedihan bagi kami, tetapi semuanya itu nggak tahu rencana Tuhan, karena memang dosa kecil maupun dosa besar adalah tetap dosa. Kita nggak bisa main-main dengan dosa ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Ketika hidup kita membuka celah kepada dosa, kita terpisah dari Tuhan ya. Karena Tuhan tidak bisa tercampur dengan dosa. Ada jarak yang diakibatkan oleh dosa. Jadi kita tidak bisa tuh dosanya sedikit, dosanya sekecil apapun, itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana cara hidup yang benar menurut firman Tuhan? Kolose 3 ayat 12-15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saya juga ditegur ketika mendukakan Tuhan. Ketika saya merasa disakiti orang, sulit untuk mengampuni. Saya diingatkan kembali ketika dalam peristiwa Jumat Agung kemarin, saya sering mendukakan hati Tuhan berkali-kali, tetapi Tuhan tetap mengampuni saya. Kapanpun Tuhan selalu siap dan terbuka menyambut kita. Kita sungguh-sungguh harus merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk selalu bisa diperbaharui kehidupan kita. Berdoa melalui Roh Kudus-Nya untuk meminta tuntunan supaya supaya kita tetap hidup benar. Kita harus mematikan ego kita untuk mengampuni, untuk belajar mengampuni. Saya akan tutup dengan sebuah cerita dari seorang Jepang ya. Ada seorang bernama Tokchi Ishii. Adalah seorang narapidana yang paling berbahaya dan terkenal dalam sejarah Jepang. Ishii dari umur 13 sampai dengan 40 sudah 10 kali masuk penjara. Ia melakukan semua jenis kejahatan seperti mencuri, membongkar, merusak penjara, menyerang, membunuh, sudah hal menjadi yang lumrah dalam hidupnya. Sampai suatu hari ia membunuh seorang pelayan bar di Tokyo, ia dijatuhi hukuman mati. Lalu seorang misionaris dari Skotlandia mengirim bingkisan tahun baru berupa makanan dan sebuah Alkitab. Alkitab itu dibukanya hanya sekedarnya. Ketika yang ketiga kalinya ia membaca kisah Yesus yang mati secara tidak adil, walaupun Yesus tidak berdosa, ia diserahkan ke musuh-musuhnya kepada Pilatus. Diadili dan dihukum dengan hukuman paling hina, yaitu mati di kayu salib. Kisah Yesus membuat Ishii merasakan kasih Yesus bahkan sekalipun kepada orang berdosa seperti dirinya. Pada hari eksekusi tiba, Ishii menulis di catatan hariannya bahwa ia dipenuhi damai sejahtera dan ketegaran yang luar biasa.
Pembimbing rohani di penjara mengatakan bahwa Isi menghadapi kematian dengan sangat bersukacita atas kemurahan Allah dan dengan ketenangan hati. Salibnya sungguh mentransformasi hidup kita. Janganlah berfokus pada dunia tetapi kepada Allah, sehingga kita meninggalkan cara hidup yang sungguh sia-sia dan kita bisa lahir baru dalam kebenaran. Bila kita telah diperbarui oleh Kristus, berarti kita telah menerima anugerah yang mulia, yang mengubah setiap aspek hidup kita untuk tujuannya yang mulia. Sebab itu, hendaklah kita tekun dan setia mengiring Dia dalam hidup yang selalu memperkenan hati Allah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dari renungan pagi hari ini. Saya serahkan kepada Ibu Rita kembali. Terima kasih Penatua Priscilla untuk renungan pada pagi hari ini. Salib mengubah hidupku. Marilah kita, umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus, manusia lama menjadi manusia baru. Kiranya kita terus melakukan kebenaran-kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita akan menaikkan doa-doa kita. Pokok doa bisa ditampilkan. Kita akan bersama memujikan Engkaulah perisaiku, dan nanti pendeta IDSS akan menutup di dalam doa. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, berikan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, dan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Hari ini
Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, kerjakan, dan lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan dan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.